Apakah sudah muncul, Bapak Ibu sekalian? Polling ya, yang ada di layar Bapak Ibu. Oke, sudah ada yang nulis, sudah ada yang di chat. Oke, terima kasih. Mas Abe, bisa di launching agar kita bisa lihat tentang polling yang sudah disiapkan. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu kalau sudah menuliskan di chat ya, sambil nunggu pollingnya ya. Pollingnya nanti tinggal diklik saja sama Bapak Ibu agar saya punya tabulasinya. Oke. Mas Abe mungkin masih diusahakan ya, sedang ada hal yang sedang diupayakan oleh Mas Abe. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah nuliskan. Ada Ibu Dwi Ahmalia Rohmayani, terima kasih ya. Ada Bapak Afrizal Saputra, terima kasih. Ada Bapak Agung Pambudi, terima kasih. Ya, kemudian ada Bapak Doni Hendra, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Nursyah, Bapak Arif Setiawan, Bapak Negara Mangkubumi. Namanya sepertinya sangat akrab ini. Pernah ketemu sebelumnya ya Bapak Negara ya. Oke, kemudian ada Ibu Tia Tiamah. Oke, terima kasih bagi yang sudah menuliskan. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, setelah ini di part 1 ini adalah bridging untuk Bapak Ibu bisa masuk ke materi berikutnya ya. Setelah ini Bapak Ibu ya, nanti bersama dengan Ibu Ari, Bapak Ibu Ari nanti akan menyampaikan tentang hal-hal apa saja, yaitu menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi kan menjawab pertanyaan yang pertama tentang why ya. Berikutnya pertanyaan kedua adalah tentang what. Ibu Ari, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak. Oke, silakan Ibu Ari. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi 2, saya ingin memutarkan sebuah video. Lihat. Baik, bisa terdengar jelas ya. Wordwall is a fun and fast classroom activity maker that comes free with every interactive Stelgess. Just enter a few words, and with a couple of clicks, you've created a resource that would have been impossible to produce with traditional presentation software. It's so simple. In the first screen, you choose your activity template. This decides the overall style of activity you will make. The options include quiz, match-up, seating plan, and many more. Once you've chosen a template, you need to enter your content. This means typing, pasting, or searching for the text and image content of your activity. This might be as simple as a list of keywords and a few images. Your activity is now one click away. You can adjust the game rules if you want to, and choose options to suit your students. You can also change the visual theme, giving it a completely new look with a single click. Once your students are ready, click play to enter full screen mode. This mode features state-of-the-art graphics and sound, and it's where you and your students can interact with the activity to control the outcome. Once the activity is over, you can return to the main screen to review what's happened. From here, you can export results, share with colleagues, or springboard into a completely new activity using the outcomes you've just collected. Bapak Ibu, mungkin tadi sudah diputarkan sebuah video bagaimana rasanya kalau jadi siswa ya yang melakukan pembelajaran seperti itu. Pasti sangat seru tentunya. Gitu. Di pembelajaran tadi kita melihat bahwa tadi versi mungkin Wordwall yang versi demo ya, satu kelas gitu satu. Selain itu mereka juga di video tadi melihat membawa pegang tablet ya Bapak Ibu ya. Nah,
Untuk sesi saya ini, part 2 ini lebih banyak saya memperkenalkan nanti tentang word wall. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak juga yang menggunakan word wall. Nanti kita sharing ya. Kenapa sih kita pakai word wall? Kalau saya searching di pencarian YouTube ya Bapak Ibu, dengan kata kunci game interaktif pembelajaran, maka memang muncul word wall dalam urutan yang pertama gitu. Karena memang selain gampang ya, buat menurut saya sebagai seorang guru ya, praktisi guru, saya merasa dengan menggunakan word wall ini semua template, hampir semua template itu insya Allah bisa digunakan oleh guru-guru ya, generasi berapapun, generasi X, Y, maupun apalagi anak-anak kita yang sekarang seperti itu. Lalu tercatat di sini sudah ada sekitar 27 juta ya Bapak Ibu yang membuat resource atau membuat template di word wall itu sendiri ya, karena kita bisa aktif, kita bisa meng-create, kita bisa membuat sendiri, kita bisa meng-custom semua pertanyaan-pertanyaan dalam word wall. Jadi ada 25 dan sekarang mungkin terus bertambah gitu, 26 juta dan seterusnya. Terus bertambah ya, karena memungkinkan kita membuat itu terus. Ya ini saya ambil kemarin ya, ini sudah 27 juta resource yang telah dibuat. Dan ada 33 template ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti langganan akun yang maksimal, yang paling mahal ya, ini nanti bisa mendapatkan 33 template yang tersedia. Dan sudah ada diterjemahkan ke 38 bahasa sportif ya. Selanjutnya mungkin saya sedikit cerita dulu tentang sejarah ya, sejarah dari word wall secara umum aja ya Bapak Ibu. Word wall ini sebenarnya lahir dari kegelisahan seorang guru gitu, guru di sebuah sekolah menengah di London ya. Awalnya itu guru-guru itu menempelkan ketika kelas literasi, menempelkan kata kunci atau gambar-gambar seperti ini ya Bapak Ibu di dinding-dinding kelas mereka gitu. Lama-lama kok kurang praktis ya gitu. Akhirnya beberapa orang ya membuat sistemnya dan itu awalnya word wall itu menjadi aplikasi yang bisa diinstal di PC ya, di PC, di personal komputer atau di laptop gitu ya, dan itu mungkin lebih terbatas ya dan berbayar sehingga belum banyak dikenal oleh masyarakat. Lalu pada tahun 2016 ya wordwall.net dibentuk oleh ya ini seorang guru ini ya, lalu dibentuk 2016 dan mulai dikenal luas oleh masyarakat ya, sehingga sampai sekarang kalau saya pribadi saya kenal word wall itu pas saat kita belajar online ya Bapak Ibu, saat awal-awal pandemi di 2000 Maret ya 2020 awal seperti itu. Nah, baik, selanjutnya mungkin saya perlu sedikit data ya Bapak Ibu. Siapa sih yang jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan word wall ya, ini bisa klik linknya di kolom di chat, silakan klik linknya. Saya ingin polling lagi ya, sebenarnya fitur-fitur atau template apa sih yang pernah Bapak Ibu buat sebelumnya gitu. Oke. Ini sudah ada yang chat. Saya akan share linknya di chat ya Bapak Ibu. Ini saya menggunakan Mentimeter, Bapak Ibu bisa tinggal klik aja. Oke, ini sudah banyak yang menggunakan ya. Sudah ada yang image, oke, biar bisa terlihat di layar nanti. Oke, Bapak Ibu bisa mengklik link menti.com yang sudah saya berikan di chat, di room chat. Silahkan Bapak Ibu diklik. Oke, biar saya tahu ya seberapa banyak yang sudah pernah menggunakan word wall dan apa saja template-template yang sudah
pernah digunakan. Oke. Oke, di sini sudah masuk. Sebentar, saya share lagi. Ternyata sudah banyak nih pengguna WordWall ya. Paling banyak memilih ada match up, quiz, ini bergerak terus ya Bapak Ibu. Lalu ada quiz nih, paling banyak quiz. Oke, true false, match up, word search, label diagram, maze, open the box, random wheel, random card, dan beberapa template yang lain tidak semua saya tuliskan di sini. Oke, sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Ternyata quiz, true false, yaitu banyak Bapak Ibu gunakan. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Artinya sudah banyak kenal dengan WordWall ya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada kalau Bapak Ibu masuk ke wordwall.net. Ini menu-menunya di depan, di halaman depan. Kita akan diarahkan. Di sini ada pick template, memasukkan konten, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan template-nya. Lalu yang ketiga, kita bisa memainkan di screen secara bersama. Kalau tadi di video tadi, itu memainkan secara bersama dengan di depan, gitu rame-rame. Lalu bisa juga versi manualnya dengan di print out. Cuma untuk print out ini Bapak Ibu bisa menggunakan, tapi harus yang akun berbayar seperti itu. Nah di depan juga mungkin sudah tampil kalau Bapak Ibu pakai yang free itu paling enggak ada minimal 18 free template yang akan muncul seperti ini di depan. Kalau yang untuk berbayarnya yang paling mahal itu nanti dapat 33 template ya. Jadi kita nggak apa-apa 18 saya pikir cukup untuk kita bisa mainkan di kelas kita, pembelajaran kita. Lalu selanjutnya menu community. Untuk menu community ya, ketika Bapak Ibu klik di sini ada banyak sekali ya hasil dari template yang sudah dipublish oleh teachers atau guru-guru yang ada di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya, tapi memang ini yang muncul di depan ini kebanyakan ya berbahasa Inggris ya. Kalau kita mau cari yang spesifik terkait pelajaran kita atau tema kita bisa di search di sini. Itu. Lalu selanjutnya di bagaimana kita bisa menjadikan template kita itu jadi muncul ya nanti di community atau di publish. Oke, nanti di gamenya itu nanti ada share seperti ini sebelah kanan bawah ya. Setelah itu nanti kita bisa memilih make public. Jadi share with teacher. Setelah itu ada publish setting-nya, kita tuliskan judulnya dan mata pelajarannya. Setelah itu kita bisa klik publish dan kita bisa publish dengan mengcopy link atau kita linkkan atau embed ya dengan Facebook, Twitter, Google Classroom, atau website kita, di-embed di website kita. Selanjutnya adalah menu activities, Bapak Ibu. Untuk menu activities ini semua berisi terkait dengan hasil-hasil yang sudah kita buat, WordWall, template yang sudah kita buat ada di sini. Kita bisa buat folder-folder juga. Bisa mungkin foldernya judul bab ya atau kelas seperti itu bisa kita buat. Lalu nanti ada setelahnya ada my result setelah kita memainkan nge-share ya untuk game untuk dimainkan itu akan muncul di my result game yang kita mainkan itu. Nah sudah ada partisipannya dari siswa, maka akan muncul correct incorrect question-nya, jadi akan muncul pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5 yang benarnya berapa, yang salahnya berapa. Lalu ada skor distribusi perolehan nilainya, grafik ya bentuknya. Lalu ada leaderboard atau semacam papan ranking seperti itu yang nilai di rank pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir result by question. Jadi ini seperti analisis jawaban siswa ya Bapak Ibu, dan ini bisa di-download dalam bentuk Excel gitu.
Baik, yang kedua setelah menu-menu tadi, ini yang kedua ini fitur-fitur yang ada di WordWall. Fitur-fiturnya tercatat ada 8 fitur yang ada di WordWall. Yang pertama, WordWall ini jelas pembelajaran kalau tadi dari sejarahnya memang dibuat untuk interaktif. Kalau dari sesi pertama tadi ya, interaktif pembelajaran itu akan membuat lebih menyenangkan, pembelajarannya lebih aktif, anak-anaknya terlibat, dan lebih bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna ya Bapak Ibu, terutama ini tujuannya kalau untuk game yang di WordWall ini adalah untuk assessment atau penilaian. Lalu selanjutnya selain interaktif bisa dimainkan di berbagai macam device ya, game WordWall ini juga bisa dibuat versi manualnya. Jadi ketika banyak keterbatasan, anak-anak kita tidak bisa menggunakan laptop, tablet, dan lain sebagainya, bisa kita print ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa secara manual memainkan, menuliskan gitu gamenya tersebut sesuai dengan template-nya masing-masing. Lalu untuk yang kedua, feature yang kedua di WordWall ini juga bisa menggunakan berbagai macam template. Kalau tadi dicontohkan itu ada 33 template ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh template misalnya match up ya, seperti ini tampilannya. Match up itu mencocokkan ya. Lalu yang ada label diagram ini ada gambar picture, ada gambarnya. Lalu ada ditandain bagian-bagian dari gambar itu bisa dicocokkan seperti itu. Itu beberapa contohnya, nanti kita explore lagi ya, paling enggak 8 game yang nanti akan kita lihat. Nah yang ketiga, feature yang ketiga dari WordWall ini adalah switching template. Jadi Bapak Ibu di WordWall ini ada kelebihan lain ya, kita bisa dengan mudah mengklik, kalau kita sudah punya soalnya, maka kita bisa dengan mudah merubah atau men-switch template yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tapi memang kayak misalnya ini saya contohkan, ini adalah template game show, saya rubah switch ya, saya rubah ke template match up ya, saya rubah ke template match up, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Jadi kita bisa misalnya pembelajaran untuk tahun ini kita pakai match up, untuk tahun selanjutnya kita ganti template-nya, atau untuk kelas selanjutnya kita ganti template-nya. Itu bisa dilakukan dengan mudah dengan mengklik, nanti ada switch template ya. Selanjutnya edit any activity ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran adalah dunia yang ya harus terus berkembang, harus terus banyak perbaikan, sehingga di WordWall ini juga memungkinkan dan memudahkan kita untuk mengedit ya, anytime, kapan aja kita bisa mengedit template atau pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Gitu. Yang kelima, itu ada change theme, jadi serunya main WordWall ya, itu kita bisa memilih tema, pemain maupun guru ya yang membuat template-nya itu bisa memilih template-nya masing-masing. Ada tema Christmas, Jungle, Cloud, Space, Primary. Ini masing-masing game itu punya tema, banyak tema ya. Silakan anak-anak punya pengalaman yang berbeda gitu. Kalau ada yang suka tema space, mereka bisa memilih tema space. Kalau ada yang suka white waste, mereka bisa memilih. Itu memiliki rasa dan pengalaman tentunya yang berbeda ya. Ada musiknya, ada background gambar-gambarnya. Gitu. Lalu yang keenam, ini ada student assignment. Jadi kalau kita ingin memberikan penugasan atau quiz kepada mereka, kita bisa membuat student assignment ya, dalam bentuk live, mode live, dan juga dapat dalam bentuk homework atau tugas di jangka waktu tertentu atau unlimited, itu juga bisa. Lalu yang ketujuh, ini kita juga bisa melakukan sharing dengan sharing with teacher, with another teacher tadi ya, dalam
Di menu community, di situ kita bisa sharing ke open space dengan guru-guru di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, ya Bapak Ibu, yang gak kalah serunya itu adalah Word Wall ini bisa juga di-embed di website. Jadi kalau Bapak Ibu punya website, Google Sites, ataupun yang lainnya, kita tinggal mengcopy pada Word Wall itu, di bagian kanan bawah itu ada linknya, tersedia link, dan kita bisa paste di halaman website kita, dan nanti siswa-siswa atau peserta itu bisa langsung memainkan gamenya tanpa masuk ke halaman Word Wall-nya. Jadi hanya bisa dimainkan di halaman website kita. Yang nanti bisa diperlihatkan, saya perlihatkan. Nah, ini adalah akun-akunnya, ya. Akun berbayarnya sampai yang free, ya. Yang free itu basic, ya. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan untuk yang basic itu pasti muncul template-nya yang ada 18 template, ya. Tapi Bapak Ibu kalau yang free tidak bisa ngeprint gitu. Versi PDF-nya tidak bisa di-print. Dan Bapak Ibu hanya bisa membuat 5 jenis atau 5 resource, ya. Hanya bisa. Jadi nggak bisa lebih dari 5 resource. Jadi kalau misalnya mau lebih dari 5, wah saya nggak cukup nih, saya harus bikin lagi nih misalnya. Saya udah ketagihan sama Word Wall nih, maka Bapak Ibu bisa membeli yang standar nih, 36.000 per bulan. Nah ini dapat 18 template juga, dan bisa nge-print 12 PDF, ya, bentuk PDF. Dan bagusnya kita bisa unlimited, membuat berapapun banyaknya resource atau template yang mau kita buat, seperti itu. Dan ini yang paling pro-nya itu yang 54.000 per bulan. Nanti Bapak Ibu yang ASAR akan memberikan juga tadi, ya, di acara beberapa, bahkan per tahun akan dibayarkan per tahun, itu luar biasa. Berarti bisa dapat 33 template, lalu yang bisa di print itu maksimal 21. Dan unlimited juga resource yang bisa kita buat, seperti itu. Nah, ketiga versi akun ini masing-masing semuanya bisa menggunakan template-templatenya, bisa membuat themes-nya, merubah themes-nya, juga bisa membuat student assignment-nya, switching template-nya, mengganti template setiap saat, ya. Lalu ada sharing-nya, itu semua bisa. Edit any activity-nya, itu juga bisa. Embed on website, itu juga bisa, ya. Jadi semua jenis akunnya ini bisa semua dipergunakan. Oke. Saya masuk setelah ini ke part ketiga, ya Bapak Ibu. Kalau di pembelajaran itu, biasanya Bapak Ibu memasukkan game-game yang Bapak Ibu buat di Word Wall itu di bagian mana, ya. Jadi nanti akan terbagi menjadi 3 dalam pembelajaran itu. Dalam skenario pembelajaran, kita bisa memasukkan game dalam Word Wall itu ke dalam opening, ya, pembukaan. Biasanya dalam pembukaan yang kita lakukan itu adalah yang pertama, kita bisa melakukan review materi, ya Bapak Ibu. Jika bagi saya misalnya guru geografi, saya bisa memberikan materi sebelumnya tentang benua Asia, maka saya bisa tuh membuat quiz, membuat bentuk-bentuk yang lain itu dalam untuk review materi sebelumnya. Atau bentuk lainnya berupa pretest, ya, pretest materi yang baru. Jadi untuk di awal pembelajaran kita sangat butuh tuh, di awal pembelajaran kita pengen tahu seberapa jauh sih pemahaman siswa, gitu, seberapa jauh pemahaman siswa kita untuk materi yang baru ini. Maka kita bisa tuh mengadakan pretest dalam berbagai bentuk template yang ada di Word Wall. Lalu Bapak Ibu bisa juga untuk di opening atau pembukaan pembelajaran bisa juga melakukan ice breaking. Nah, kalau saya seringnya ice breaking itu pakai misalnya wheel, ya. Kita bisa pakai wheel misalnya untuk ngacak, bisa wheel-nya diisi angka, ya. Angka absen, nomor absen, ya, 1 sampai 30. Kalau murid kita ada 30, nanti yang absen nomor sekian kita spin, ya. Setelah dapat,
nanti kita minta mereka melakukan sesuatu ya yang bisa untuk ice breaking seperti itu. Lalu di kegiatan inti pembelajarannya, kita bisa menggunakan word wall ini misalnya untuk grouping, ya, untuk membuat kelompok seperti itu, atau membuat post-test setelah pembelajaran, atau setelah presentasi, misalnya mereka presentasi, kita juga bisa membuat kompetisi quiz. Kompetisi quiz ini bisa pribadi maupun grup atau kelompok. Lalu selain kompetisi quiz, bisa juga buat pembagian tema. Kalau dengan pakai wheel misalnya, itu bisa misalnya untuk presentasinya bisa dimasukkan tema-temanya apa. Gitu. Jadi ada ketahuan kelompok mana yang harus presentasi dengan tema-tema tertentu. Gitu. Dan yang terakhir bisa juga itu untuk presentasi ya, misalnya nanti yang kotak yang box, open the box, seperti itu bisa untuk presentasi siswa. Nah, yang bagian untuk penutupan, Bapak Ibu biasanya bisa menggunakan game-game itu, word wall itu, bisa untuk mereview materi, sejauh mana nanti anak-anak kita itu paham terhadap materi, kita review dulu, kita kuatkan, berikan penguatan. Lalu kita juga bisa meminta mereka untuk melakukan refleksi, ya, refleksi. Kalau kita bisa masukin gambar-gambar tuh, misalnya setelah pembelajaran ini, kalian anak-anak siswa-siswa semua, apa yang kalian rasakan, paham, tidak paham, kita bisa kasih dengan gambar-gambar ya, gambar-gambar reaction atau dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yang tujuan game word wall ini ya memang untuk checking for understanding dalam bentuk quiz-quiz ya, itu bisa kita lakukan juga. Gitu. Jadi untuk pembelajaran, skenario pembelajaran, Bapak Ibu bisa meletakkan game-game tadi, word wall tadi bisa di opening, bisa di inti, maupun di closing atau penutupan. Gitu. Jadi harapannya pembelajaran bisa menjadi lebih interaktif, ya, bisa lebih bermakna bagi mereka. Gitu. Baik, itu mungkin untuk sesi part 2 dan 3-nya. Nanti untuk part ini sudah banyak yang raise hand, Bapak Ibu nanti bisa ada Q&A-nya di waktu tersendiri. Mungkin bisa setelah ini ya Pak Didi ya? Ya betul, setelah ini Q&A sesi 1. Mbak Mita, diserahkan ke Mbak Mita ya, kalau Pak, atau mau Q&A dulu ya Pak Didi? Q&A dulu sekarang sama Mbak Mita ya.